Saya usul gini, Pak Muzamil. Ya. Tadi kan urusannya kan dari ruang tadi kan syaratnya mau jadi manusia. Iya, iya. Ya. Nah, kalau kita tarik ke pendidikan, mana ada kelas, kurikulum, apa di pesantren, apa di universitas, apa di sekolah, yang membimbing anak didik untuk jadi manusia. Dengan kesadaran keutuhan manusia, dengan kesadaran mengenai hakikat syariat manusia. Mana? Kan nggak ada. Iya. Nah, salah satu fungsi KJ adalah kita belajar menjadi manusia bersama-sama dengan cara kita selalu memanusiakan satu sama lain. Kan gitu. Baik. Musik yang tampil, kayak apapun yang tampil di sini, semua kita manusiakan, maka semua menjadi indah. Kan kita menjadi. Nah, betul. Saya minta respon satu. Kemarin Sunan Kalijogo mengatakan gini. Loh ini enggak serius, ini serius. Ya, ya. Kan demokrasi yang dikenal di dunia ini kan demokrasi egoistik atau egosentrisnya manusia. Tidak ada demokrasi melibatkan makhluk yang lain. Selalu yang dihitung adalah voters manusia. Ya. Pohon-pohonan, binatang, jin, malaikat semua dianggap bukan faktor demokrasi. Seolah-olah pemilik bumi dan alam semesta ini manusia, jelas ya. Jadi kita mengingkari owners yang lain atau hak yang memiliki hak pakai yang lain. Jin, tumbuh-tumbuhan. Nah, Sunan Kalijogo mengatakan, malahnya kita disuruh menjadi manusia. Jadi sekarang Anda dagang, belajarlah jadi manusia melalui dagang. Anda nge-grab, belajarlah jadi manusia lewat nge-grab Anda. Anda bekerja apapun, tidak usah urusan tinggi, rendah, pokoknya kerja apapun asal itu baik untuk manusia, belajarlah selalu menjadi manusia. Sunan Kalijogo bilang, mosok sholat kamu pakai untuk belajar jadi manusia. Sholat itu ada 4 unsur. 1, angadeg, takbiratul ihram berdiri. Nomor 2, arukuk, rukuk yang tadi jadi rok tadi. Kemudian alungguh atau alenggah, duduk iftiros. Kemudian asujud. Ya. Nah, ini pelajaran dari sholat, tidak berarti hidup adalah sholat, enggak. Dari sholat kita mendapat pelajaran. Jadi pertama, kalau Anda sedang berdiri sholat, mulai besok, diingat-ingat Anda sedang berperan, bertasbih kepada Allah sebagai pohon-pohonan. Semua pohon berdiri, kecuali teratai. Ya. Semua pohon berdiri. Jadi pertama, menjadi manusia adalah, kan tahapnya jelas toh. Anda makhluk dulu, baru makhluk tumbuh. Yaitu pohon-pohonan, baru makhluk tumbuh bergerak, binatang, tumbuh bergerak, berakal, bernurani, sadar rohani, manusia, kan gitu. 4 toh. Jadi pertama kamu kalau takbiratul ihram, ingat kamu itu sedang bersama seluruh pohon di dunia, sedang sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingat pohon aja, ingat. Anda berdiri, oh aku bareng sama pohon bertasbih kepada Allah. Kemudian kamu rukuk, rok. Kamu mulai mengenali peningkatan. Peningkatan di dalam Islam bukan Anda menjadi lebih tinggi. Peningkatan adalah kalau Anda sudah mulai bisa merunduk. Maka Anda rukuk. Kata Sunan Kalijogo. Arukuk. Jadi Anda sudah mulai mempelajari binatang. Karena Anda tidak hanya bersama pohon-pohon, tapi juga bersama binatang bertasbih kepada Allah. Tidak ada binatang yang berdosa, tidak ada binatang yang berbuat buruk, tidak ada binatang yang rakus, tidak ada binatang yang buas. Buas itu adalah konsepnya manusia. Tidak ada binatang makan melebihi kebutuhannya. Dan tidak ada yang melebihi kerakusan dan kebuasan manusia. Karena binatang pun tidak seperti itu. Maka bertasbihlah, rukuk itu dengan kesadaran binatang atau hewan. Kan itu. Kemudian alungguh. Anda duduk itu untuk melakukan transisi menuju penyempurnaan menjadi manusia. Karena setelah Anda lungguh, iftiros, duduk tahiyat, itu Anda sujud. Sujud ini kalau Anda tarik, sujud itu Muhammad. Jadi insan kamilnya Muhammad, modelnya itu Muhammad. Jadi tingginya derajat manusia kalau dia sudah menundukkan wajahnya sampai lebih rendah dari pantatnya.
Jadi tidak ada naik pangkat. Itu pasti ilmu bukan ruang. Kalau ilmu manusia semakin tinggi derajatnya semakin dia menunduk. Selama ini kita cuma belajar seperti padi ya, semakin tua semakin menunduk. Itu tok ya selama ini. Oke, enggak apa-apa itu juga bagus. Tapi sujud, kenapa tidak memberi hikmah dan pelajaran bagi Anda? Sujud itu kan ketika Anda betul-betul meniadakan dirimu. Tidak ada presiden sujud, tidak ada pengusaha sujud, yang ada manusia sujud. Sudah kamu tinggal itu. Ketika Allahu Akbar sudah kamu suruh pergi nih. Opo identitas, opo jabatan, opo profesi, opo. Iki aku manusia, hamba Allah, aku mengabdi kepada Allah. Jadi sudah kamu tinggalkan yang lain. Ketika kan Allahu Akbar gini toh. Kalau masih ada identitas bukan Allahu Akbar. Gitu kan gitu. Nanti setelah selesai sholat, sujud, duduk lagi baru kamu sapa lagi ya gini-gini Pak. Assalamualaikum. Ya gitu. Kamu sapa lagi dunia, terus kamu menyatu lagi dengan dunia. Tapi sudah dengan kesadaran ruang, sudah eksplorasi dari pohon, binatang, transisi sampai menjadi manusia. Dan tanda manusia adalah kalau dia sudah berani meletakkan wajahnya di tempat yang paling bawah. Ulama yang tertinggi derajatnya adalah ulama yang tidak bisa dibedakan dengan yang lain-lainnya kecuali wajahnya. Nek wajahnya gak bisa disembunyikan, tapi kalau pakaiannya bisa dong bareng sama Anda. Sama dengan Anda.